Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke guys, sekarang kita sudah ada di edisi zodiak untuk bulan Agustus tahun 2021 dan kita sudah sampai di zodiak Virgo. Nggak kerasa ya teman-teman, sudah ada di bulan 8. Semoga kita semua selalu dipermudah dalam urusan kita masing-masing dan selalu diberikan kesehatan ya, serta semangat untuk menjalani kehidupan kita. Oke Virgo, ini adalah readingan general untuk kamu. So, kalau tidak resonate, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Anggap ini sebagai fun reading. Kalau ini resonate pun, aku bersyukur bisa membantu kalian semua ya. Kalau mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box ya teman-teman. Thank you. Oke Virgo, kita akan mulai masuk ke general kamu. Jejak kaki. Jejak kaki ini sebuah simbol ya untuk jalan yang bakal kamu tapaki ke depannya. Dimana kamu ini sudah siap, kamu ini sudah memiliki pola pikir yang matang ya untuk melangkah ke depannya mau kemana. Karena kamu sudah mungkin punya panduannya dalam menjalani hal tersebut gitu. Dan dari pengalaman kamu juga sudah sangat banyak ya, sehingga jalan yang kamu pilih pun sudah kamu persiapkan dengan matang, sudah kamu pikirkan dengan matang dan dengan kepala yang dingin ya. Di sini makna dari jalan yang kamu pilih itu adalah hal yang kamu ingin capai sekarang. Kita hidup harus punya tujuan. Kita besok mau kemana, kita besok mau beli apa, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita punya struktur, agar kita punya plan, agar kita punya apa? Limit. Di mana kita harus tetap bekerja, di mana kita harus beristirahat, apa yang mau kita capai, apa pencapaian kita selanjutnya, apa yang mau kita beli, apa yang mau kita pending. Ya, agar semua bisa tertata. Kita hidup harus tertata. Tidak boleh aut-autan, teman-teman. Ya, salah satu kunci sukses adalah mereka yang hidupnya memiliki tujuan dan memiliki plan. Ya, oke. Di sini kamu yang merasa stuck atau mungkin belum tahu arahnya mau kemana, di sini percaya kamu ini pasti akan dikasih kok petunjuk dan keadilan oleh alam semesta ini, mau kemana arahnya, mau kemana tujuannya ya. Jangan terus kamu membuat mindset kamu pesimis, aku nggak bisa, aku nggak tahu mau kemana, ya udah gini-gini aja. No teman-teman, itu bukan pola pikir, itu adalah omongan yang bakal jadi kenyataan. So, berhati-hati dalam berbicara, dalam berpikir, teman-teman, ya. Karena pikiran akan mempengaruhi kehidupan kamu secara keseluruhan. Makanya jejak kaki di sini diberikan kepada kamu agar kamu tidak stuck. Banyak dari kamu, banyak dari Virgo yang mungkin lagi stuck sekarangnya, lagi bingung dalam keadaan seperti ini, ya. Dari segi asmara, kesehatan, pekerjaan, keuangan, ya. Jangan stuck. Ambil langkahmu. Kamu mau kemana? Harus buat langkah, harus buat plan. Ya, sama seperti kertas kosong, kita awalnya nggak tahu nih mau nulis apa dulu waktu sekolah, tapi dengan adanya apa ide, dengan adanya apa tema, kita tahu mau nulis apa, kita tahu mau buat apa. Ya, sama seperti kamu di sini ya, anggap sekarang kamu ini kertas kosong, kamu sekarang cari tema atau ide apa yang pingin kamu buat, apa yang pingin kamu ciptakan, terobosan apa yang pingin kamu buat, tulis di sana. Nggak susah teman-teman, nggak susah selama apa kita mau mencoba, kita nggak takut gagal ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk ya ke karir dan keuangan. Sudah 3 ya. Oke. Ada Three of Cups, ada Eight of Cups, ada The High Priestess. Ya. Di sini kalau aku lihat ya, kamu mulai berjalan ya di sini ya. Kalau kamu lihat ada orang berjalan di sini ya. Berjalan kan pasti ada jejaknya ya. Sama seperti kamu. Kamu di sini mungkin ninggalin sesuatu yang udah lama ya, sesuatu yang udah nggak worth it ya. Di sini ya suasananya juga kalau kamu lihat kayak sendu ya, kayak gelap ya, kayak nggak ada sinarnya begitu ya. Dan untuk apa di sini? Kenapa kamu meninggalkan? Ada The High Priestess. Kamu di sini sadar bahwa yang kamu jalani sekarang ini sudah tidak ada benefitnya lagi buat kamu. Ya, kita hidup tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Kita akan mencari benefit dari apa yang kita lakukan. Ya, walaupun tidak sepenuhnya. Terkadang memang kita mengandalkan keikhlasan, tapi terkadang memang ada benefit. Sehingga di sini kamu merasa bahwa hal yang sebelumnya sudah nggak worth it buat kamu, dan di sini kamu meninggalkan hal tersebut. Dengan kamu meninggalkan hal tersebut dan kamu sudah memantapkan pilihan kamu mau kemana selanjutnya, kamu di sini mendapatkan suatu selebrasi atau perayaan. Perayaan dari segi keuangan ya yang meningkat, dari segi karir ya. Kalau kamu lihat di sini kayak lagi panen ya di sini ya, lagi banyak rezeki di sini. Sama seperti kamu di sini. Perwujudannya. Kalau sekarang kamu mungkin susah, besok kamu akan senang. Kamu harus punya mindset seperti itu. Kalau aku gagal sekarang, besok aku coba lagi. Aku gagal lagi, aku coba lagi. Aku gagal lagi, aku coba lagi. Sampai suatu saat kamu akan berhasil. Ya, walaupun tidak sepenuhnya, tidak seterusnya ya, kayak gitu teman-teman. Karena roda terus berputar. Tapi minimal di sini kamu sudah tahu langkah untuk mengatasi hal tersebut. Cara untuk mengatasi hal tersebut.
Itu yang terpenting ya. Kita harus survive dalam kehidupan ini. Oke? Untuk keuangan kamu di sini ada ya tabungan. Kalau aku rasa ya banyak dari kamu yang punya tabungan di sini ya, kamu gunakan dengan baik, jangan terlalu boros juga ya. Harus disimpan untuk keperluan mendadak. Mungkin saja di sini tidak memungkiri kamu ingin tiba-tiba buka bisnis baru, kamu sudah ada modal begitu. Atau kamu mungkin ingin merantau di sini, perlu modal untuk pindah begitu ya. Harus punya plan di sini ya, harus tertata. Oke? Untuk pekerjaan kamu di sini banyak yang naik jabatan, bisa juga ya di sini, atau teman-teman di sini dipindah tugaskan ya dengan di tempat yang lebih mudah kamu untuk mencari peluang atau keuntungan di sini ya. Oke. Untuk yang berbisnis di sini bakal banyak teman-teman yang bantu kamu ya, kamu nggak perlu ragu, kamu nggak perlu khawatir di sini. Kalau teman atau seseorang yang ada di sekeliling kamu tidak mendukung kamu, let it go, tinggalkan, biarkan mereka dengan spekulasinya dan omongannya tentang kamu di sini. Kamu jangan terpengaruh dengan hal tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke kesehatannya. Ada di Hierophant, ada the Strength, ada the Hangman. Nah, di sini masih ada sedikit gantung-gantung ya di sini ya, masih stuck ya di sini. Yo, harus dipotong talinya, harus kamu bergerak di sini. Kalau aku lihat di sini ya, kalau aku artikan sendiri, di sini ada ide nih di sini nih, tapi kakinya masih terikat. Jadi kamu nggak bisa mengeksplorasi ide ini. Caranya gimana? Dengan cara the Strength. Ya, Strength ini sebuah visualisasi bagi kamu ya di sini ya, untuk bisa kuat, untuk bisa strength kan kekuatan ya, sudah pasti kamu tahu lah kekuatan hubungannya dengan kehidupan di sini ya. Harus bisa fighting teman-teman ya. Jangan kamu feminim, kamu maskulin, tidak peduli ya. Untuk di masa sekarang ini tidak ada yang namanya feminim, tidak ada yang namanya maskulin ya. Semua harus punya rasa survive, semua harus bisa mengatasi masalahnya ya. Entah itu kamu membutuhkan orang lain ataupun tidak di sini. Tapi yang pasti andalkan dirimu sendiri dulu ya. Kalau tidak baru kita butuh bantuan orang lain ya. Saranku begitu, kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri ya dalam kehidupan ini. Makanya tadi aku bilang untuk di Hangman ini, putuskan tali yang ada di sini karena kamu punya ide di sini yang bakal membawa kamu kepada apa? Di Hierophant. Di Hierophant ini kalau aku lihat ya, kayak selayak sosok leader ya. Tidak hanya sekedar leader, tapi juga di sini seseorang yang suatu saat bakal dimintai bantuan, bakal dimintai pendapat, bakal bisa jadi sosok yang dicontoh oleh banyak orang ataupun beberapa orang yang sangat penting untuk kehidupan kamu, bisa berguna untuk mereka begitu ya. Makanya untuk kesehatan aku sarani di sini kamu ya, kalau memang ada yang mengganjal di sini teman-teman, diselesaikan saja. Kalau memang ada yang kamu merasa nggak enak hati sama seseorang, selesaikan, ajak bicara ya, jangan ditutupi. Kalau memang kamu merasa sedang bingung tentang keuangan kamu, bisnis kamu, minta saran kepada orang yang tepat, kepada orang yang ahlinya di sini ya. Dan juga kalau kamu memang ingin membuka suatu hal yang baru, bisnis tertentu, kamu harus sesuaikan dengan porsi kamu atau diri kamu sendiri ya. Karena sejatinya memang diri kamu di sini sedang memanggil alam bawah sadar kamu untuk bisa membantu kamu menuntun kemana kamu mau melangkah ya, kesehatan kamu di sini ya. Makanya kalau aku saranin di sini sebaiknya kamu lebih seringnya untuk menenangkan diri teman-teman ya, jangan terlalu sering berada di keramaian ya, untuk mengevaluasi diri, untuk bisa berbicara dengan hati kamu sendiri ya, dengan alam semesta ini. Oke? Kamu mungkin bisa sering ke alam ya. Oke. Untuk single, ada Two of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada Ace of Wands. Kamu di sini ada Two of Pentacles ya, bisa melambangkan keseimbangan antara finansial dan hati kamu yang sudah move on ya, sudah let it go dari pengalaman sebelumnya di sini ya, tentang kestabilan dan keseimbangan. Tapi bisa juga berarti tentang hal yang masih kamu pertimbangkan, masih terombang-ambing sama seperti ombak di belakang ini ya. Antara mungkin ini kamu kayak orang berpikir banget ya teman-temannya, rada mungkin terlihat rada sedikit beban ya di sini ya. Oke, apa yang menjadi beban kamu di sini ya? Coba bisa kamu tanyakan, bisa kamu ajak bicara diri kamu sendiri, apa yang jadi beban kamu sekarang ya. Apakah itu berkaitan dengan asmara kamu di sini ya, apakah berkaitan dengan Ace of Wands di sini, sesuatu yang ingin kamu mulai, pekerjaan bisa, hubungan dengan keluarga yang baru, atau merantau bisa juga di sini. Ayo, apa yang menjadi beban kamu sekarang ya? Aku merasa single dari Virgo ada yang merasa punya beban ya di sini ya, yang cukup ya menguras pikiran di sini teman-teman ya. Dipikirkan, diungkapkan, ditulis bila perlu ya, ditulis dalam catatan kecil atau buku, dan juga harapan kamu, apa harapan kamu ke depannya ya. Dengan demikian
alam semesta pasti akan mendengar apa yang kamu inginkan dan pasti akan memberikan. Memang sekarang mungkin cobaannya banyak ya, tidak bisa dipungkiri cobaan banyak. Semua orang lagi mengalami ujian yang cukup berat. Hampir banyak orang ya maksudnya mengalami ujian yang cukup berat dalam hidupnya ya, tapi itu bukan suatu syarat untuk kamu mundur dari harapan dan juga visi misi kehidupan kamu. Oke, single, sini fokus sama dirimu sendiri ya, jangan terlalu fokus sama asmara terlebih dahulu kalau aku saranin ya, karena kamu sedang membutuhkan kestabilan dari dirimu sendiri. Oke, gitu ya. Oke, sekarang untuk couple, ada Four of Swords, ada di Hermit, ada King of Wands. Di sini energi merenung ya. Kamu mungkin sedang tidak bicara ya, atau blok komunikasi sama pasangan di sini ya. Ada King of Wands, ada salah satu pihak yang menunggu ya, menunggu dengan raut wajah yang cemas, atau mungkin di sini dengan emosi, tapi di sisi lain kamu mungkin juga punya feel yang benar-benar full sama orang ini ya, perasaan yang benar-benar penuh sama orang ini. Makanya di sini ada di Hermit ya, ada sesuatu hal yang kamu pikirkan, ada Four of Swords di sini ya. Tentang energi perenungan ya, dua kartu yang menandakan energi merenung. Ini kamu luarannya, ini kamu dalamnya ya. Luar dan dalam di sini kamu terlihat bahwa memang sedang lagi berpikir keras ya. Di Hermit energi kamu sendiri juga di sini ya, mendominasi ya. Mungkin di sini kamu lagi nggak ada komunikasi sama pasangan, atau mungkin lagi ada konflik berkepanjangan ya, atau hal tertentu yang membuat kamu sangat-sangat pusing, sangat-sangat bingung ya. Di sisi lain kamu mungkin ada rasa yang cukup besar, di sisi lain dia tidak mau mengerti kamu begitu ya. Oke, tuh Agustus begitulah kiranya teman-teman ya. Kalau aku saranin sih, kalau memang kamu ada yang pengen dibicarain ya, untuk seluruh aspek di sini. Kalau memang ada yang pengen kamu bicarain Virgo di sini dengan orang tertentu ya, bicarakan saja, jangan ditunda-tunda, karena kalau menunda kamu nggak akan dapet jawaban pasti ya, karena ada The Hangman di sini ya, ada hal yang menghambat atau mengganjal kamu di sini teman-teman, harus diselesaikan dulu ini agar bisa untuk mengambil opportunities ya yang ada gitu ya, jangan ditunda-tunda, jangan stuck-stuckan lah gitu ya. Kamu sekarang di masa sekarang ini kamu harus lincah teman-teman, harus cepat mengambil langkah ya, tidak bisa nanti aja deh, nanti aja, jangan ya. Udah waktunya kita untuk melakukan pergerakan ya, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita ada di pikiran kita, selama itu baik, selama itu tidak merugikan, lakukan ya. Tidak mudah memang, nggak ada ya hal yang mudah di dunia ini teman-teman. Bahkan tidur pun butuh proses ya kan, kadang nggak enak, suasana panas, hawa, nyamuk ya kan, semua butuh proses, semua nggak langsung ada instan gitu ya, semua harus ada langkah-langkahnya. Di sini ada Your Dreams Need a Practical Plan ya. Tadi aku baru bilang di awal, semua yang harus kamu jalani ini harus terstruktur, harus punya planning, tidak boleh stuck ya, jangan stuck jadi individu ya, harus bisa mengatur kemana kamu maunya, kemana besok mau beli apa, mau kemana, apa yang ingin kamu raih ya, karena mimpi kamu sejatinya memang membutuhkan langkah practical plan ya di sini ya, langkah yang benar-benar terstruktur teman-teman ya, karena di sini kamu emang sosok Virgo ini kan orangnya kalau mau bergerak harus ada planning dulu ya. Misalkan sekarang mau ke jalan A, ke jalan B, C, D, E, F, G gitu, harus terstruktur, karena kalau nggak terstruktur kamunya bakal bingung gitu ya. Oke, jadi saran aku kalau memang ada apa-apa itu buat aja kamu catatan ya, agar kamu sekarang bisa komitmen dan bisa menepati atau sesuai dengan apa yang kamu mau di hari ini kayak gitu ya, agar nggak kemana-mana kayak gitu, agar sesuai dengan notes kamu hari ini begitu ya. Oke, di sini ada a personal issue reach resolution, masalah personal dengan seseorang mencapai penyelesaian ya, karena kamu di sini sudah berani speak up, sudah berani mengatakan tidak, berani mengatakan iya kalau kamu setuju, tidak jika kamu tidak setuju. Bagus ya, sudah ada kebijaksanaan dan juga ketegasan dalam memutuskan sesuatu hal di sini. Look at the bigger picture dan believe in impossible. Apa yang menjadi masalah kamu terbesar sekarang, kamu rasa kamu nggak bisa menyelesaikannya, kamu harus percaya pada hal yang tidak mungkin. Karena kalau Tuhan sudah berkehendak atau berkata iya, tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, believe in impossible, percaya pada sesuatu hal yang tidak terlihat nyata tapi sebenarnya ada ya, bukan hal gaib maksudnya di sini ya, tetapi berkaitan dengan apa, dengan keajaiban dalam kehidupan kamu ya, rezeki yang ada untuk kamu ya. Look at the bigger picture, harus berkaca ya dari
sebelum-sebelumnya, di mana kamu ada kurang, di situ kamu perbaiki. Sekarang kamu kurangnya 1, besok kita perbaiki 2. Sekarang kamu kurangnya 2, besok kita perbaiki 3. Agar apa? Agar kamu selangkah lebih di depan dari kamu sebelumnya. Oke? Makanya aku setuju sama seseorang yang bilang musuh terbesar itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Jadi ketika kita gagal, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi lihatlah dulu diri kita sendiri. Sudah sampai mana pencapaian kita, ya? Sudah sekeras apa kita berusaha. Oke? Kita akan lihat sekarang ya dari wisdom. Thinker, ya. Between worlds. Here and now. Between worlds. Mending. Nah, sini memperbaiki hubungan ya. Mungkin yang couple di sini lagi ada konflik, ingin memperbaiki hubungan dengan pasangannya, ya. Jangan gengsi ya teman-teman untuk memperbaiki suatu hubungan. Tidak ada gunanya kita menggunakan rasa ego ataupun rasa gengsi untuk menyelesaikan pasangan. Karena tujuan kita berpasang-pasangan itu untuk apa? Untuk menjadikan kita menjadi lebih dewasa lagi, untuk menjadikan kita bisa mengelola kehidupan dan juga komitmen dalam diri kita dan juga bersama orang lain, membangun kerjasama. Bukan hanya ajang untuk gengsi-gengsian, ajang untuk emosi-emosian ataupun ajang untuk hanya sekedar bermain-main gitu. Bukan ya teman-teman. Kalau di sini kamu sudah berani berkomitmen, maka jangan buang waktu ya. Jangan buang waktu hanya untuk sesuatu atau hubungan yang belum jelas arahnya ya. Karena kalau kamu di sini tidak punya tujuan bersama pasangan ke depannya, hanya jalani aja, maka akan sulit untuk ke depannya karena dari awal tidak punya langkah mau kemana ya. Terus ada between worlds di sini dan here and now. Di sini dua kondisi yang menyatakan dulu yang sekarang, di sini kamu sudah berbeda ya. Yang dulu kamu mungkin dengan sifat yang demikian, sekarang kamu dengan sifat yang demikian. Aku berharap di sini kamu berubah menjadi seseorang yang lebih baik ya, menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk kamu sendiri, kalau bisa juga untuk orang lain. Tapi kalau tidak bisa, mulai dari hal kecil, dari untuk diri kamu sendiri ya. Thinker, berpikir, the hangman di sini, pemikir ya. Untuk sekarang kamu harus bukan suatu keharusan sih, tapi setidaknya kalau aku bisa ngasih saran, mulai sekarang kamu nentuin mau kemana arahnya kamu gitu. Kalau bisa tulis ya, apa harapan kamu, apa cita-cita kamu ya. Jangan tidak punya arah ya, sekali-kali pun dalam hidup jangan tidak punya arah, harus punya arah. Sekarang mau kemana, besok mau kemana ya. Kalau kamu capek, bolehlah kamu istirahat ya. Oke. Sekarang untuk single, sini ada healing heart dan heartbroken teman-teman. The sword and rose di sini juga ya 3. Healing heart, the heartbroken, the sword and rose. Di sini semuanya kartu yang nyambung ya. Sword and rose. Kamu di sini ibaratnya menggunakan perasaan kamu, tapi partner kamu yang sebelumnya menggunakan pedang untuk hubungan ini, sehingga ketika perasaan bertabrakan dengan yang namanya logika di sini. Bertabrakan yang bukan berjalan beriringan. Kalau di sini aku bilang bertabrakan, intinya saling perang gitu. Maka yang kalah pasti yang menggunakan perasaan. Karena logika, kalau aku rasa kalau seorang terlalu menggunakan logika, maka dia akan menjadi mendominasi pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya tidak mampu berkutik. Akhirnya menciptakan ketidakseimbangan ya. Makanya di sini muncullah heartbroken, sakit hati ya. Mungkin kamu sekarang lagi stuck di sini ya, lagi bingung karena mungkin kamu banyak yang baru mungkin broken heart, atau mungkin sudah lama ya di sini kamu sendiri, tapi duka masa lalu tentang hubungan kamu tuh masih terbawa sampai sekarang gitu ya. Makanya ada healing heart di sini, berusaha untuk menjahit hati kamu ya, menyembuhkan hati kamu. Healing from heartbroken di sini ya. Freedom from toxic ya, mungkin toxic di sini relationship kamu yang sebelumnya ya, dan menghindari kamu kecanduan dengan hubungan dengan orang sebelumnya ya, ataupun mungkin dari lingkungan kamu ya di sini ya, dengan sekitar kamu di sini ya, yang membuat kamu harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan ya. Kayak tadi aku bilang, kamu di sini fokuskan dulu sama cita-cita kamu. Untuk asmara kita bisa pending dulu saat diri kamu sudah siap. Jangan kita mencari orang lain hanya untuk sebagai ajang untuk membantu menyembuhkan luka kita ya. Tapi carilah pasangan yang setidaknya bisa kita harapkan untuk bersama dengan kita, untuk berdamping kita, bukan untuk menyembuhkan luka masa lalu kita.
kasihan orang tersebut ya. Kalau kamu misalkan mencintai kamu, memang benar gitu mencintai kamu, tapi kamu di sini hanya untuk sekedar supaya kamu sembuh dulu gitu ya, supaya kamu healing dulu. Kalau suka nanti masalah belakangan, itu akan sulit teman-teman. Carilah orang yang benar-benar kamu cintai sebelumnya ya. Setelah itu baru kamu bisa membangun hubungan yang dinamis dengan orang tersebut. Oke? Sekarang untuk couple, di sini ada patient dan ada girl talk. Oke, jadi di sini mungkin kamu sama pasangan ini ada perbaikan dalam hubungan ya, karena sebagai masalah sebelumnya, berbagai masalah yang kalian hadapi ini membuat kalian dewasa di sini ya, membuat kalian bijaksana. Yang kalian tidak komunikasi sebelumnya membuat kalian bijaksana di sini ya, sehingga ada passion, ada insane chemistry, like each other equally dan having fun ya, dan ada girl talk. Kamu di sini bakal dapat mood yang positif ya, believe in impossible yang nyambung ke monologi. Yang sebelumnya kamu mungkin nggak percaya sama yang namanya miracle, kayak kamu merasa hubungan ini sudah ada di ujung tanduk, di sini akan ada perubahan yang bakal buat kamu shocking ya. Oke. Single, kita akan buka dari Rumah Angel. Sini ada religious factors. Oke, mungkin ada masalah religius ya kamu sama pasangan sebelumnya, sehingga di sini tidak hanya religious factor tapi juga perbedaan dalam segi kamu dan dianya, baik luar ataupun dalam, sehingga di sini memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing ya. Nggak apa-apa. Itu adalah pengalaman kehidupan kamu. Dari situ kamu belajar untuk bisa menerima kenyataan, untuk bisa belajar lebih jauh dan lebih banyak lagi mengenai asmara kamu. Oke, sini ada couple, kita akan lihat soulmate ya. Maybe di sini, yes, this is your soulmate. Di sini mungkin kamu lagi dealing sama soulmate kamu ya, sehingga kalau kita sudah semakin dekat dengan orang yang ditakdirkan untuk kita, maka kamu di sini akan semakin banyak ujiannya ya, semakin banyak ujian untuk apa? Untuk mematangkan hubungan kalian berdua. Siap nggak kalian ke jenjang selanjutnya? Oke, aku rasa sekian ya teman-teman readingan dari aku untuk Virgo. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Oke, see you next reading. Bye-bye Virgo.